Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang masa pengasuhan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama adalah pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam setelah dilahirkan, maka menjadi tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab adalah ketika para bayi lahir ya, maka tradisi bangsa Arab yang tinggal di perkotaan itu mencari wanita-wanita yang bisa menyusui para bayi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk sebagai tindakan preventif, pencegahan dari tersebarnya penyakit-penyakit yang ada di perkotaan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ini dilahirkan di kota Mekah ya, yang padat penduduknya, banyak penduduknya, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kaitannya dengan penularan penyakit. Maka menjadi tradisi saat itu berdatangan para wanita yang mereka ini berasal dari pedalaman, dari perkampungan. Mereka jauh datang dari perkampungan untuk mencari anak asuh yang bisa untuk disusui, dan juga saat yang sama orang-orang yang di kota ini membutuhkan keberadaan wanita-wanita itu untuk mengasuh, menyusui putra-putranya. Maksudnya adalah dalam rangka untuk anak-anak yang tumbuh nantinya di pedesaan ini dalam suasana cuaca yang lebih bagus ya. Udaranya lebih segar, kemudian juga tubuh bayi tersebut dimaksudkan supaya lebih tumbuh dengan bagus, supaya lebih berotot, supaya lebih sehat. Dan juga yang lebih khusus adalah mendapatkan bahasa Arab yang fusha atau bahasa Arab yang asli ya. Itu adanya di pedesaan ya. Kalau sudah di perkotaan maka ya, kalau sekarang ada bahasa amiyah, bahasa pasaran itu. Jadi itulah yang menjadi latar belakang diasuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ibu asuh ya. Nah, sebelum diasuh oleh ibu asuh, maka yang awal-awal ini sudah sebagian kita ceritakan ya. Ada ibu susu beliau yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Masih ingat ya, Thuwaibah ini adalah budak milik Abu Lahab, yang pada saat Nabi lahir diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menyusul ya, untuk menemui keluarga Nabi Muhammad, dan bahkan diperintahkan untuk menyusui beliau. Maka Thuwaibah ini menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 bulan. Dan saat itu paman beliau yang saat itu 2 tahun ya usianya menyusu pula kepada Thuwaibah. Dan Thuwaibah ini juga menyusui kepada Abu Salamah.
Dan Nabi kita Muhammad SAW ini memuliakan Thuwaibah dan selalu mengenalkan putra-putri Nabi kepada Thuwaibah, dan bahkan selalu memberi hadiah kepadanya. Dan Khadijah sangat menghormati Thuwaibah ini. Dan pada saatnya Thuwaibah ini yang sebelumnya menjadi budak Abu Lahab akhirnya dimerdekakan ya. Saking gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran keponakannya, yaitu Nabi Muhammad ini. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa Nabi kita memiliki akhlak memuliakan ibu susu beliau, walaupun ia adalah seorang mantan budak ya. Dan begitu pula beliau nantinya memuliakan kepada ibu susu yang lainnya, yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ada Halimah Sa'diyah, kemudian juga nanti setelah masa selesai ya, beliau diasuh oleh Ummu Aiman. Nah, itu adalah ibu-ibu yang mengasuh beliau, dan Nabi memberikan penghormatan yang luar biasa. Jadi ibu susu beliau yang berikutnya adalah Halimah Sa'diyah ini. Tradisi bangsa Arab saat itu mencari wanita yang bisa menyusui bayi, dan Halimah binti Abi Du'aib ini jauh datang dari Bani Sa'ad bin Bakar. Suaminya bernama Al-Harith bin Abdul Uzza, yang diberi atau yang mendapat panggilan Abu Kabsyah. Anak-anak kandung dari Halimah ada Syaimah, ada Unaisah, juga ada Abdullah, yang mereka ini adalah menjadi saudara sesusuan, saudara susu Nabi Muhammad SAW. Dan jamaah sekalian, Halimah ini dalam kondisi sulit dan desanya juga sedang paceklik. Beliau berangkat bersama dengan suaminya dan juga dengan anaknya, karena anaknya juga sedang dalam masa susuan ya. Berangkat bersama dengan rekan-rekannya untuk menuju ke Mekah, mendapatkan bayi susuan. Nah, pada saat di perjalanan kondisinya berat ya, untanya berat karena kecapean, kemudian kendaraan yang ditunggangi juga begitu ya, tidak cukup makan, dan untanya tidak keluar susunya, kering ya. Kemudian juga keledainya juga begitu ya. Perjalanan 2 malam beliau menginap, dan bayinya menangis semalaman karena lapar. Bayinya menangis sehingga ayah ibunya ini pun juga tidak bisa istirahat dengan tenang. Keledainya lemah sehingga ditinggal oleh rekan-rekannya yang lainnya ya. Jadi mereka rombongan jauh datang dari pedalaman menuju ke Mekah, masing-masing mencari majikan yang sanggup untuk atau yang bersedia menyerahkan anak-anaknya disusui oleh para ibu asuh tersebut. Nah, pada saat itu jamaah sekalian, kondisinya setiap ibu yang datang bersama dengan rombongannya Halimah ini masing-masing mendapatkan bayinya, bayi susuannya. Nah, sementara Halimah ini ya sudah kehabisan bayi yang diinginkan atau yang mau untuk disusui ya. Hanya tinggal beliau Nabi Muhammad sendiri yang saat itu kondisinya yatim. Jadi bagaimana kondisinya yang yatim sehingga ya tidak mampu ya. Yang diharapkan oleh ibu asuh ini kan pendapatan ya, imbalan. Kalau ini anak yatim, bagaimana bisa memberikan imbalan sesuai dengan yang diinginkan oleh para ibu asuh ini ya. Jadi hampir saja saat itu Halimah As-Sa'diyah ini sudah mau meninggalkan Mekah, tetapi beliau ya ibaratnya gengsi ya. Teman-temannya sudah pada mendapatkan gendongan ya, mendapatkan momongan. Lah beliau ini mau pulang dengan tangan kosong, walaupun tetap ada anaknya. Anaknya juga pada masa itu menyusui ya. Itu beliau gengsi sehingga minta izin ya, kepada suaminya, apakah boleh mengambil Nabi Muhammad itu sebagai anak asuh. Maka suaminya membolehkan. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan bagi keluarga ini ya. Jadi itulah akhirnya Halimah ini bersama suaminya
ya, bertekad untuk mengambil Nabi Muhammad SAW, diasuhnya, dan ternyata beliau memberikan keberkahan yang sangat banyak ya. Dikatakan bahwasanya seakan-akan tidak merasa repot pada saat menggendong beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ya sallallahu alaihi wasallam dan juga anaknya Halimah, Abdullah, menyusu hingga kenyang. Padahal tadinya ini kering ya. Jadi mohon maaf yang ya ditetek itu kering ya, karena Halimah sendiri kondisinya lapar, mungkin secara gizi juga tidak terpenuhi dengan baik, sehingga ibu asuh ini ya air susunya kering, tidak sanggup keluar lagi, sehingga Abdullah tadi kan menangis ya, menangis terus kelaparan. Nah ternyata ketika Halimah As-Sa'diyah ini mengasuh Nabi Muhammad, bahkan digambarkan oleh beliau sendiri ya, riwayatnya ini cukup panjang, diceritakan oleh Ibnu Ishaq ya, kisah daripada Halimah ini ya, saya bacakan ya, di antara potongannya, bahwasanya demi Allah tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan tidak berisi lagi. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan, sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Artinya ini masih dalam perjalanan ke Mekah ya. Jadi ini kita putar ke belakang sebentar ya. Akhirnya kami sampai juga di Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Nabi Muhammad melainkan menolaknya. Jadi rupanya sudah ditawarkan ke banyak wanita, tapi tidak ada satupun wanita yang menerima Nabi Muhammad karena yatim ini. Bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim ya. Sebab tujuan kami, yaitu rombongan para wanita yang menyusui itu, hanya mengharapkan imbalan berupa materi dari orang tua si bayi. Sedangkan beliau ini bayi yang yatim, apa yang diharapkan dari ibu dan kakeknya buat kami, kata beliau. Kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Akhirnya semua wanita yang menyusui itu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku, kata Halimah ini. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Maka aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suaminya berkata, tidak mengapa, bila kamu melakukan hal itu, mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahannya. Ini kalimat yang Masya Allah luar biasa ya. Walaupun mereka ini kan masih belum kenal Islam ya, tapi keyakinan tentang Allah dan juga bahasanya, bahasa keberkahan dan lain-lain ini luar biasa. Akhirnya kata Halimah, aku pergi kepada beliau dan membawanya, serta ya, sebenarnya motivasiku membawanya serta hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau tadi ya, karena faktor gengsi ya, teman-temannya sudah dapat semua, beliau tidak mendapatkan, malu gitu. Akhirnya Halimah melanjutkan, setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Ketika dia aku baringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan menyongsongnya untuk meneteki seberapa dia suka. Dia pun meneteknya hingga kenyang. Dilanjutkan kemudian oleh saudara susuannya, yaitu bayiku, hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap. Padahal sebenarnya kami tidak bisa memejamkan mata untuk tidur karena tangis bayi kami tersebut. Maka suamiku mengontrol unta tua milik kami, dan ternyata ya dengan izin Allah ya, untanya yang sudah tua itu sudah berisi kembali susunya, sudah penuh kembali ya. Lalu dia memerahnya untuk diminum, minum susu unta ya. Ini rasanya enak ya, mirip santan ya. Saya pernah meminumnya ya, meminum susu unta ya, rasanya mirip-mirip santan lah ya. Bahkan ada yang minum
kencingnya unta yang warna coklat ya, katanya untuk obat ya, tapi saya nggak kolu lah ya. Jadi mungkin ada yang kolu, mungkin bapak-bapak juga ada yang pernah. Nah, kalau susu unta ini enak rasanya. Lalu dia meminum dan aku juga ikut minum hingga perut kami kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur yang terindah yang pernah kami rasakan ya, di mana kami tidur dengan lelap sekali. Maka pada pagi harinya suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Nah, aku menimpali, demi Allah, aku berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh onta-onta merah mereka, sesama rombongan yang lainnya itu ya. Mereka pakai kendaraan yang bagus, onta merah, sementara Halimah ini hanya mengendarai keledai betina, tapi lebih kuat daripada onta-onta teman-temannya tersebut. Sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan, mereka ini berkata, wahai putri Abu Zu'aib, ada apa denganmu ya? Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi? Dijawab, iya. Memangnya kenapa? Nah, pasti ada sesuatu pada keledai ini. Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, sehingga disebut Halimah As-Sa'diyah ya, karena berasal dari Bani Sa'ad. Nah, sepanjang pengetahuanku tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya, dari kabilah bumi Sa'ad ini. Nah, sejak kami pulang dengan membawa Nabi Muhammad SAW, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan banyak air susunya, sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya, padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun, meskipun di kantong susu kambing. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para pengembala mereka, pergilah, ikuti kemana saja pengembala kambing putri Abu Zu'aib tersebut mengembalakan kambingnya. Meskipun demikian, realitasnya kambing-kambing mereka tetap kelaparan ya, dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun, sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susunya. Jadi menimbulkan kecemburuan ya oleh teman-temannya. Maka demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah, hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Dia tumbuh berkembang, tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, sebab sebelum mencapai usia 2 tahun dia sudah tumbuh dengan postur yang bongsor ya, yang lebih besar daripada anak-anak yang seusia dengan beliau inilah. Nah, inilah keberkahan yang luar biasa ya, yang dia alami oleh Halimah As-Sa'diyah, yang bisa disimpulkan beberapa poin di sini ya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita cermati ya, ada beberapa saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW. Ada saudara susu beliau dari ibunda Thuwaibah, yaitu Abdullah bin Jahash. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib ya, paman beliau sendiri. Ada juga Abu Salamah dan ada Masruh bin Thuwaibah. Ini berarti putra kandung Thuwaibah sendiri ya. Nah, sementara dari ibu asuh Halimah As-Sa'diyah, yaitu Syaimah binti Al-Harith, ini putri daripada Halimah, Ainisa atau Unaisa binti Al-Harith, juga Abdullah bin Al-Harith, dan juga Hamzah. Jadi Hamzah ini 2 ibu susuan sama-sama ya, jadi saudara sesusu dari 2 ibu yang berbeda. Dan juga ternyata Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib ya, ini juga ternyata sesusuan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kurang lebih inilah gambaran peta ya, gambaran peta. Jadi kalau di sini adalah menuju ke Mekah, kemudian ke arah sini adalah Taif. Nah, lokasi Bani Sa'ad ini ternyata cukup jauh di sini ya. Jadi Bani Sa'ad memang dari pedalaman ya, ini desa-desa sekitarnya ya. Jadi memang betul-betul di pedalaman ya. Dan nah, ini ya kondisinya, Taif kan sebelah sini ya, sebelah tenggaranya Mekah ini, dan terus masih ke arah tenggara ini. Jadi baru setelah 2 tahun saatnya Nabi dikembalikan ya
Dan jemaah sekalian, pada saat itu Halimah merayu kepada Siti Aminah untuk kembali membawa Nabi ya. Jadi memang pada saat itu tradisinya susuan itu masanya adalah 2 tahun ya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran ya, untuk menyusui, dan setelah itu disapih setelah 2 tahun. Jadi setelah disapih ini Halimah akan mengembalikan kepada Aminah, tetapi masih menawar ya, negosiasi ya. Beliau masih cinta ya, untuk masih suka untuk mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat itu ya dikatakan dalam riwayat bahwasanya kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti kota Mekah. Nah, kami terus memelas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi ya. Jadi Aminah masih mengizinkan putranya dibawa oleh Halimah ini pulang kembali ke Bani Sa'ad tersebut. Jadi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadinya peristiwa dibelahnya dada beliau, yaitu ketika berusia 4 atau 5 tahun ya. Ini peristiwa pembelahan dada yang diceritakan oleh seorang sahabat mulia, yaitu Anas bin Malik, dan menurut riwayat ini adalah sahih ya, cerita dari Imam Muslim, bahwasanya menurut Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, satu saat beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, wa huwa yal'abu ma'al ghilman ya, pada saat itu Nabi sedang bermain-main bersama dengan anak-anak yang lain. Jadi bersama dengan teman-temannya ya, anak-anak sebayanya. Fa akhadahu fa sara'ahu ya. Maka Jibril ini mengambilnya dan menidurkannya dengan terlentang itu. Fa syaqqa an qalbihi ya. Maka Jibril membelah hati atau dadanya. Fa fastakhrajal qalbah, dan beliau mengeluarkan hati ataupun jantung, gumpalan daging dari dalam dadanya tersebut. Fastakhraja minhu alaqatan ya, beliau mengeluarkan gumpalan darinya, gumpalan daging tersebut, alaqah ya, gumpalan darah, segumpal darah ya, seperti itulah bentuk hati ya. Faqala, maka malaikat Jibril mengatakan, hadza hadzu syaiton minka, ini adalah bagian setan yang ada padamu. Tsumma ghasalahu, kemudian malaikat Jibril mencucinya, fi tastin min dhahab, dari bejana yang terbuat dari emas, bima Zamzam, dengan air Zamzam. Tsumma la'amahu ya, kemudian beliau mengembalikannya ke tempat semula ya, jadi beliau ya mencuci bejana dari emas dengan dasar, kemudian suma'adahu fi makani, dikembalikan ke tempat semula. Nah, wajah al-ghilmanu yas'auna ila ummihi ya. Sementara teman-temannya yang sebaya itu lapor ya kepada ibu asuhnya, yaitu kepada Halimah tadi, sambil mengatakan faqalu inna Muhammadan qad qutila ya. Muhammad telah terbunuh. Nah, itu persepsi mereka karena dibelah dadanya ya, seolah-olah terbunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqiul laun ya. Lalu ibunya mereka mendatanginya ya dengan cemas ya, dengan khawatir. Nah, maka Anas mengatakan waqad kuntu ara athara dzalika al-mikhyat fi sadrihi. Kata Anas bin Malik, saya pernah melihat ada bekas jahitan yang berada di dada beliau. Nah, jadi rupanya ini adalah menunjukkan kebenaran cerita tersebut ya, karena Anas bin Malik ini sejak kecil sudah dititipkan oleh ibunya ya. Ibunya Anas datang ke Nabi dan kemudian memberikan ya, menyerahkan, seolah-olah mewakafkan lah, sehingga Anas ini menjadi pelayan Nabi selama kurang lebih 10 tahun ya, beliau berkhidmat kepada Nabi di Madinah. Baik, inilah cerita tentang pembelahan dada yang dialami oleh beliau. Hikmah dan pelajaran untuk sementara yang bisa kita ambil ya, bahwasanya segumpal darah atau alaqah di atas adalah bagian dari hati manusia, tempat setan dapat memasukkan sesuatu
yang di dalam hadis ini katakan oleh malaikat Jibril, hadza hadzu syaitani minka. Ini adalah bagian yang buruk dari setan yang ada pada dirimu, adanya sebagai wujud kesempurnaan manusia, dan dihilangkan dengan cara tersebut sebagai pengumuman ilahi. Karena jika untuk membersihkan hati saja Allah mampu tanpa harus menurunkan malaikat ya. Jadi Allah sangat mampu melakukannya, tapi ada proses supaya menjadi pengumuman, disiarkan, diceritakan oleh orang-orang kepada masyarakat luas pada saat itu ya. Jika tanpa malaikat turun, niscaya manusia tidak mengetahui adanya peristiwa pembersihan hati tersebut. Dengan demikian tidak dapat diartikan bahwa manusia dapat melakukan operasi memotong kelenjar kejahatan untuk menjadi baik tanpa harus mujahadah. Jadi memang ini peristiwa unik, peristiwa khusus ya, tidak bisa ditiru ya oleh manusia. Seorang ahli bedah manapun misalnya didatangi oleh orang ahlul maksiat yang melakukan banyak dosa ya, terus datang ke dokter bedah, dok tolong operasi saya, ambil penyakit-penyakit hati dalam diri saya. Wah, ini nggak bisa seperti itu ya. Jadi ini memang peristiwa khusus ya, tidak bisa ditiru ya, yang sudah kita jelaskan di surat Asy-Syarh, wa rafa'na laka dzikrok wa wada'na ka wizrok ya, wa wada'na ka wizrok. Jadi kami telah hilangkan darimu beban ya, dosa tersebut diberikan atau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril ini. Jadi harus mujahadah ya. Kemudian tentang bejana emas tadi, tostin min dhahab, di atas logam mulia yang tidak berkarat. Nah, kata emas sesuai dengan lafaz dhihab ya, itu adalah artinya pergi, maksudnya adalah menghilangkan. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. Allah berkehendak menghilangkan karat-karat maknawi yang terdapat pada hati beliau. Kemudian juga dimaksudkan dengan dicuci dengan air Zam-Zam, menunjukkan keutamaan air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam pula lah yang telah menumbuhkan jasad dan hati Nabi Ismail. Ya, sudah kita ceritakan ya bagaimana perjuangan Hajar bersama putranya ini. Jadi Nabi Ismail minum air Zam-Zam, menggunakan air Zam-Zam sesuai dengan niatnya. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, sudah kita sebutkan. Pada saat seseorang minum air Zam-Zam sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya supaya dia sehat, supaya dia mendapatkan kesehatan fisik dan lain-lain, itu sesuai dengan, bisa, ini namanya tabarruk ya, tabarruk dengan air Zam-Zam, yang itu memang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau bahasa atau doa yang standar ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Itu 3 doa yang standar pada saat minum air Zam-Zam. Di luar 3 permintaan ini silahkan minum dengan niat apapun. Yang memang kualitasnya mungkin berbeda ya, karena keaslian daripada air Zam-Zam yang dijual di toko-toko sini itu kita belum tahu ya, asli atau tidak. Dan juga ada analisa yang mengatakan di antara faktor, di samping faktor fisik air yang memang bagus ya, lebih bagus daripada yang lain, juga karena air Zam-Zam ini kan sumbernya yang sudah kita ceritakan di dekat dengan makam Ibrahim ya, di belakang multazam tersebut atau di depan multazam ya, yang mana pada saat ya kapanpun waktunya dilaksanakan sholat, dilaksanakan tawaf, sehingga sering sekali terdengar bacaan-bacaan Al-Quran di sekitar Ka'bah ini kan. Nah, otomatis secara fisik ini akan menjadikan air ya, itu molekul ataupun bentuknya menjadi bagus dan menjadi berkhasiat ya ketika dibacakan ayat-ayat dan zikir-zikir ya, berbeda dengan air pada umumnya. Nah, sementara air Zam-Zam yang dikirimkan dari sana, perjalanan panjang, di sini ya banyak sekali terdengar kalimat-kalimat yang tidak islami ya, di mana-mana ya, tentunya ada perbedaan lah dengan yang di sana ya. Nah, jemaah sekalian, keadaan Rasulullah SAW lebih dahsyat dibanding dengan Nabi Ismail ya. Kalau beliau SAW tidak digantikan dengan domba ya,
pembelahan dada menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sosok yang pemberani. Dalam banyak contoh beliau adalah sosok yang sangat berani, memiliki keberanian yang di atas rata-rata. Pada saat perang Badar ya, para sahabat banyak yang berlindung di belakang beliau. Kemudian pada saat yang contoh yang paling konkret adalah pada saat perang Hunain, ketika kaum muslimin awal-awal peperangan terdesak, itu banyak ya, terutama para mu'alaf yang masuk Islam baru pada saat Fatu Mekah, ada 2000 orang itu yang langsung ikut perang Hunain ya, sehingga mungkin kaget, sehingga berusaha untuk melarikan diri ya, tapi ditahan. Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai atau mengendarai keledainya, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada para sahabatnya, sehingga mereka kembali ke medan perang dan akhirnya mendapatkan kemenangan yang sangat banyak, ghanimah yang sangat banyak. Ternyata ghanimah ini pun pada akhirnya diberikan kepada 2000 orang mu'alaf, sehingga menjadi cemburu orang-orang Ansor yang jumlahnya 10.000 ya. Mereka perang hadir pada Fathu Mekah, ikut dalam perang Hunain. Mereka tidak mendapat bagian, yang mendapat bagian justru orang-orang yang baru masuk Islam ini. Dan akhirnya Nabi memberikan taujihat, nasihat yang panjang lebar ya kepada orang-orang Ansor, dan mereka pun ridho akhirnya. Dan disebutkan pula Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang diambil malaikat adalah jatah setan, sehingga Rasulullah tidak memiliki rahmat kepada setan, tidak memiliki kasih sayang. Beliau menyampaikan pengumuman ya secara terus terang kepada setan ya, sehingga tidak berani setan menghadapinya. Kembali ke ibu tercinta, yaitu Sayyidati Aminah, yang orang Jawa memanggilnya Siti ya, supaya gampang disebut Siti Aminah. Aslinya adalah Sayyidati atau Nyonya ya, Nyonya Aminah ini. Halimah As-Sa'diyah ketakutan dan mengembalikan Rasulullah, dan Aminah saat itu tidak khawatir saat diceritakan, dan berkata ya, rupanya beliau sudah ada isyarat, sudah tahu, inni ra'aitu hina kharaja minni nuran adha'at minhu qusura Syam. Sebenarnya ketika ia keluar dari rahimku, aku melihat pada dirinya seberkas cahaya yang menerangi istana-istana kerajaan di Syam ya. Inilah irhasat yang mewarnai atau yang mengiringi kelahiran beliau ya, yang sudah kita singgung pada saat bicara tentang Maulid Nabi itu. Hingga beliau berusia 6 tahun ya. Jadi beliau saat usia 5 atau 6 tahun dikembalikan kepada ibundanya, dan pada saat usia 6 tahun ini ibunya mengajak berziarah ke makam ayahnya Abdullah dan mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah, melakukan perjalanan yang jauh ya hampir 500 kilometeran lah ya mungkin kurang sedikit, tapi ya perjalanan saat itu kan sangat jauh ya, dengan mengendarai kendaraan unta ya, seperti itu ya. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa beliau pernah bermain-main di atap bangunan rumah Bani Adi bin An-Najjar di Madinah. Namun jamaah sekalian ya, setelah dicukupkan waktunya mengunjungi makam ayahnya Abdullah di Madinah ini, itu beliau dengan ibundanya pulang ya ke Mekah. Tetapi ternyata di tengah perjalanan ibunda Aminah ini meninggal dunia, wafat di sebuah tempat namanya Abwa, antara Mekah dan Madinah. Dan akhirnya Nabi kembali ke Mekah ditemani oleh Ummu Aiman ya. Ummu Aiman ini adalah merupakan budak perempuan yang dulu diwarisi dari ayahnya, yaitu dari Abdullah. Itu meninggalkan, di antara budak perempuan adalah Ummu Aiman ini. Ummu Aiman adalah ibunya Aiman ya, karena putra beliau ini adalah bernama Aiman, dan suami Ummu Aiman ini masih kafir nantinya, sementara Ummu Aiman ini masuk ke Islam ya. Nah jemaah sekalian, Ummu Aiman ini ya, ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Ummu Aiman. Allah berkenan memilihkan Ummu Aiman
sepeninggal wafatnya Ibunda Aminah tadi ya, Ummu Aiman lah yang mengasuh merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini adalah budak wanita yang berkulit hitam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan Ummu Aiman dan memberikan penghormatan kepada beliau dengan mengatakan begini, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Sesungguhnya Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku. Penghormatan luar biasa di saat ras dan nasab menjadi sesuatu yang amat sangat dijunjung tinggi ketika itu. Nah, ini menunjukkan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bangsa jahiliyah ini adalah bangsa yang kompleks kejahiliaannya. Di antaranya mereka kaum yang rasis, yang membeda-bedakan antara suku, antara etnis ya, antara warna kulit ini kulit itu dibedakan ya. Jadi tadi sudah kita ceritakan bagaimana Thuwaibah yang juga akhirnya beliau dibebaskan ya dari perbudakan itu. Kemudian juga tadi Halimah juga demikian ya, dari pedalaman. Ini Ummu Aiman juga demikian ya, seorang yang secara ya etnis seperti itu ya, tetapi Nabi SAW memberikan penghormatan. Ini menunjukkan akhlak mulia. Ada tarbiyah ilahiyah sejak awal bahwa Islam yang akan dibawa oleh beliau adalah agama yang universal, tidak membeda-bedakan ras dan keturunan. Sudah kita singgung pada saat di khutbah Haji Wada itu ya, bahwasanya itu adalah pengumuman HAM ya. Jadi hak asasi manusia diumumkan di sana, diproklamasikan, kullukum min Adam wa Adam min turab, semua kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam dari tanah. La farqa baina Arab wa Ajam, tidak ada bedanya antara orang Arab dan non Arab, antara kulit putih dan kulit hitam, kulit merah dan kulit yang lainnya, tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketakwaan saja. Jadi sudah ya, sejak dini sudah diproklamasikan seperti itu ya, tidak membedakan ras dan keturunan. Jadi ada syumuliyatul makan, kesempurnaan tempat dalam Islam yang sudah terwujud sejak awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala, tidak ada bedanya antara etnis satu dengan yang lainnya. Nah inilah hikmah ya. Dan juga jemaah sekalian, ada keutamaan Ibunda Ummu Aiman ini. Karena Rasulullah SAW yaqulu li Ummi Aiman ya ummah. Nah, jadi kalau Nabi bertemu dengan Ummu Aiman, itu panggilannya panggilan yang akrab ya ummah. Nah, ya ummah, wahai ibu. Nah, kalau laki-laki biasanya kalau kita ya abah itu. Yang abah itu kan sudah diadopsi ya ke bahasa kita. Jadi kalau seharusnya yang laki-laki ayahnya dipanggil abah, itu ibunya ummah. Itu kalau matching ya. Nah, tapi ini kan ini fleksibel lah ya, kita nggak saklek dalam bab ini ya. Yang laki-laki dipanggil abah, ibunya dipanggil ummi misalnya ya, ya nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi ya ummah itu panggilan yang akrab. Nah, ataupun kalau bapak ya abah, atau kalau dinisbatkan kepada saya ya abati. Nah, seperti Nabi Ismail kan ya abati, kan awalnya ya abah. Nah, ada tak marbutoh di situ. Ya ummah, wahai ibu. Wa kana idza nadhara ilaiha qala. Masya Allah ya. Dan ketika Nabi melihat Ummu Aiman, beliau bersabda ini, hadhihi baqiyatu ahli baiti. Beliau ini Ummu Aiman adalah yang tersisa dari ahlu baitku, dari keluarga besarku. Masya Allah ya. Hadis riwayat Hakim. Ini pujian yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu asuhnya ya. Hadhihi baqiyatu ahli baiti. Nah, maka beliau sering memanggil, tadi sudah kita sebutkan, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Beliau adalah ibuku setelah ibuku. Dan Ummu Aiman ini sudah menyertai Nabi sejak lahir, mengasuh Nabi setelah ibunda beliau Aminah tadi wafat. Pengasuh yang Abdul Muthalib menitipkan Nabi kepadanya. Dan Ummu Aiman ini dimerdekakan oleh Nabi setelah beliau menikah dengan Khadijah ya. Setelah punya kecukupan ya, kemudian dimerdekakan. Dan Nabi menikahkan Ummu Aiman dengan Ubaid bin Zaid al-Khazraji, dan lahir darinya Aiman.
Aiman adalah sahabat yang syahid di perang Hunain. Tadi kita ceritakan perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah setelah Fathu Mekah. Itu di sana syahid putra daripada Ummu Aiman ini. Nama asli Ummu Aiman adalah Barokah. Nah, kemudian mendapatkan kunyah, panggilannya adalah Ummu Aiman karena anaknya adalah Aiman ini. Jadi Aiman adalah dulunya adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Jadi beliau juga sama mantan budak dan diangkat anak oleh Rasulullah. Bahkan awal-awal beliau menisbatkan namanya Zaid bin Muhammad. Orang-orang memanggil Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, di surat Al-Ahzab. Panggillah anak-anak itu dinisbatkan kepada ayahnya, jangan kepada ayah angkatnya ya. Jadi Zaid bin Harithah yang pada waktunya itu diperintahkan untuk menikah dengan seorang yang dari keluarga terhormat ya. Jadi keluarga yang sangat mulia ya, yang mana pada saat itu namanya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini awalnya juga nggak mau menerima, kemudian Allah menegur ya di surat Al-Ahzab juga, dan akhirnya beliau menerima. Pernikahannya tidak berjalan harmonis ya, karena Zainab ini dari keluarga yang terhormat, dari ningrat. Zaid bin Harithah dari kalangan yang sangat sederhana tadi, mantan budak, sehingga Zaid ini sebagai suami tidak bisa menempatkan diri menjadi qawam, menjadi pemimpin atas istrinya. Jadi sudah menjadi suaminya Zainab, tapi masih seperti mental seorang budak, sehingga nggak bisa mengayomi Zainab, tidak bisa move on lah masing-masing ini ya. Jadi pernikahannya akhirnya kandas ya, selesai, hanya berusia mungkin 1 tahun saja. Dan ketika itu Zaid diperintahkan oleh Allah Ta'ala lewat Rasulnya untuk diizinkanlah untuk mencerai. Sudah sering Zaid minta cerai, minta supaya menceraikan istrinya, tapi Nabi melarangnya. Kalau sudah ada perintah dari Allah Ta'ala, sudah ada izin, maka diceraikan. Nah ironisnya ini ujian betul oleh Allah kepada Rasulullah ya. Ketika sudah diceraikan Zaid sudah menceraikan istrinya. Setelah masa iddahnya selesai, justru Nabi diperintahkan untuk menikahi mantan istri daripada Zaid ini. Ini ujian dari Allah kepada beliau ya. Berat oleh beliau, tapi ini punya maksud untuk mematahkan tradisi jahiliyah bahwasanya istri dari anak yang anak angkat itu saat itu disamakan kedudukannya dengan istri anak kandung. Jadi sama-sama nggak boleh mantan bapak angkat menikahi daripada menantu angkat tadi. Jadi ini mematahkan tradisi tersebut, dan Nabi SAW akhirnya menikah ya di surat Al-Ahzab ayat ke-37 ya. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama seorang sahabat ya, sahabat yang jumlahnya 100.000 lebih, itu hanya satu yang diabadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu sahabat Zaid ini. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha, kata Allah. Maka ketika Zaid ini telah selesai dengan urusannya, masa iddahnya, dia telah menceraikan dan masa iddahnya telah selesai, kata Allah, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab ini. Subhanallah ya, ini luar biasa. Zainab bangganya luar biasa ya di hadapan para istri Nabi yang lainnya. Kalau kalian wahai para istri Nabi yang lain, yang nikahkan kalian kan bapak-bapak kalian ya. Tapi kalau saya yang menjadi walinya, yang menikahkan saya itu Allah langsung. Nah, seperti itu kebanggaan daripada Zainab binti Jahsh ini ya, yang diabadikan di surat Al-Ahzab ayat 37 itu. Nah ini dinamikanya ya. Itulah Islam yang tidak ada perbedaan etnis. Zaid bin Harithah yang mantan anak angkat beliau akhirnya nikah dengan ibu ibu asuh Nabi SAW ya. Tidak dijelaskan berapa selisih usianya kira-kira ya. Kira-kira berapa usia
Yang selisih antara masing-masing Ummu Aiman yang sudah mengasuh Nabi sejak kecil, sementara Zaid tadi adalah anak asuh Nabi, kan begitu ya. Anak asuh Nabi menikah dengan ibu asuhnya, yaitu Ummu Aiman ini. Tapi subhanallah ya, Zaid bangga menjadi suaminya Ummu Aiman ini ya. Karena sabda Nabi ini, man sarrahu an yatazawwaja imra'atan min ahlil jannah falyatazawwaj Ummu Aiman. Barang siapa yang ingin menikah dengan wanita penduduk surga, maka hendaklah menikahi Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini disebut imra'atun min ahlil jannah, perempuan penduduk surga. Berarti kan bidadari ya, perempuan yang nantinya masuk surga ya, walaupun mungkin di dunia secara fisik barangkali penampilannya tidak sebagaimana secantik yang lainnya, tapi batinnya luar biasa ya. Ummu Aiman ini luar biasa. Beliau hijrah ke Madinah, kemudian saat perang Uhud bersama dengan wanita-wanita yang lain membantu perang Uhud untuk memberikan minuman, perbekalan, membawa dan sebagainya. Kemudian saat perang Khaybar ya, beliau juga ikut membantu peperangan, dan juga pada saat perang Hunain beliau juga ikut membantu ya. Dan saat perang Mu'tah ya, perang Mu'tah ini ya, perang Mu'tah ini adalah perang sebelum perang Tabuk yang terjadi setelah perang Hunain ini. Jadi kalau perang Hunain tahun 8 Hijriah, perang Mu'tah itu tahun 9 Hijriahnya. Yang kaum muslimin saat itu berperang melawan pasukan Romawi, dan ya fenomenal ya, Nabi sudah punya firasat akan meninggal panglima-panglima perang. Nah, maka beliau mengatakan, in kutila Zaitun fa Ja'far. Kalau nanti Zaid meninggal, nanti panglimanya diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Ruwaha. Kalau nanti Ja'far meninggal, panglimanya diganti Abdullah bin Ruwaha. Jadi disiapkan 3 panglima. Ternyata 3-3-nya meninggal semuanya. Zaid bin Harithah ini meninggal dunia, kemudian digantikan Ja'far, kakak daripada Ali bin Abi Thalib, akhirnya juga meninggal. Dan sebelum meninggal fenomenal ya, beliau tangan kanannya terputus ya ketika membawa bendera ya, beliau angkat bendera dengan tangan kirinya juga terputus ya, maka beliau kempit ya, dikempit dengan lengannya ini, bendera tersebut terputus, kemudian tangan kiri juga sama ya, sehingga Ja'far ini memiliki julukan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang punya 2 sayap nanti di surga maksudnya ya. Beliau punya 2 sayap karena kedua tangannya buntung tadi ya, terpapras pada saat perang Mu'tah itu. Nah, jadi beliau syahid, digantikan Abdullah bin Ruwaha juga akhirnya syahid, sehingga kaum muslimin bingung siapa panglimanya. Nggak ada delegasi yang nomor 4 siapa, nggak ada, sehingga ada seorang pemuda ijtihadnya mengambil bendera dan memberikan kepada Khalid bin Walid yang saat itu baru masuk Islam beberapa bulan ataupun beberapa ya belum lama lah ya Khalid ya. Masuk Islamnya kan sekitar tahun. Khusus Abdul Muthalib ya, di pelataran Ka'bah itu biasanya ada karpet atau dipan ya, yang khusus untuk Abdul Muthalib ya. Kemudian saat anak-anak yang lain main itu nggak boleh, Nabi Muhammad juga nggak boleh, tapi dibiarkan. Ini biarkan, da'u ya, biarkan ibni, biarkan anakku ini. Innahu layutiyanna mulkan, sesungguhnya dia akan mendapatkan kekuasaan. Nah, jadi ini juga isyarat Abdul Muthalib ya, putranya atau disebut ini cucunya itu adalah mendapatkan kemuliaan. Abdul Muthalib menjaga dan menemani beliau serta menemani dan mengawasinya saat beliau sendirian atau hendak tidur. Beliau tidak makan melainkan bersama dengan Rasulullah. Abdul Muthalib pernah bersama Nabi memohon hujan ya. Jadi ada cerita saat itu dari Abdul Muthalib berkata kepada Ummu Aiman, ya Barokah, namanya kan Barokah tadi ya. Ya Barokah, la takfali an ibni. Jangan sekali-kali kamu lalai menjaga anakku ini. Fa inna ahlul kitab yaz'umuna anna ibni nabiyyu hadhil ummah. Karena orang-orang ahli kitab memperkirakan anakku ini menjadi nabi umat ini. Nah, jadi itu sudah dikasih pesan oleh Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib bertemu dengan pendeta ahli kitab Yu'kas, kemudian mengucapkan selamat kepada Saif bin Dhu Yazan, penguasa Yaman, patriot pembebas negeri Yaman dari cengkeraman Habasyah. Kemudian ada berita gembira tentang Rasulullah, dan dihadiahi 200 ekor unta, 10 budak, 10 ritel emas dan celak.
Dan Abdul Muthalib wafat saat Nabi berusia 8 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh paman beliau Abu Thalib atas pesan sang kakeknya ini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya perjalanan beliau, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sejak kecil beliau telah merasakan kegetiran hidup yang luar biasa. Ujian para nabi rasul adalah ujian terbesar ya. Dan juga pelajaran bahwa dalam dakwah akan ada pula kegetiran yang semakna dengannya. Setinggi-tinggi kepekaan seorang akan nilai kemanusiaan, tidak akan pernah menyamai ketinggian kepekaan pribadi yang merasakannya langsung sebagai sebuah pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Maka setiap dai harus memiliki rasa kepekaan terhadap kemanusiaan agar musuh-musuh Islam tidak mendapat jalan menuduh bahwa Rasulullah telah mereguk susu dakwah dari keluarga terdekatnya. Terlebih kakeknya adalah pemuka dari kaumnya, dan paman beliau Abu Thalib yang menemani hingga dewasa hingga akhir hayatnya tidak masuk Islam ya. Ya, ini adalah merupakan ujian juga bagi beliau ya. Itulah takdir ya, hidayah yang diberikan kepada siapa yang kehendaki. Abu Thalib sampai akhir hayatnya belum ya mendapatkan hidayah seperti ini. Demikianlah jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga bisa mengingat kembali dan memberikan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekhilafan ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.